warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullah ajmain. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita masih dapat berkumpul di ruang kelas ini dalam rangka melaksanakan kombel. Salawat beserta salam tidak usah salingnya kita sanjungkan kepada Allah di besar kita Muhammad SAW yang sama-sama dan seterusnya ibu bapak guru. Baiklah, pada kesempatan ini kita lanjutkan kombel kita. Arahan dari sepatah kata dari ibu kepala kami persilakan. Diseminasi ini Ibu memberikan waktu tempat semaksimal mungkin kepada CGP hebat kita untuk menyebarkan pemahaman tentang modul CGP 1.4 yaitu mengenai budaya positif sekaligus berbagi praktik baik mengenai implementasi dari modul 1.4. Mungkin hanya itu dari Ibu sebagai kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Acara selanjutnya yaitu acara penyampaian diseminasi yang akan disampaikan oleh Helvi Sofianori. Kepada Ibu Helvi, baik, kepada Ibu moderator, Abang dan Ibu, sebelum kita mulai masuk ke penyampaian pemahaman materi oleh saya, karena kayak sekarang makanya sudah mulai mengantuk ya kan. Lebih baik kita briefing dulu, ya Pak? Yuk. Nah, tolong sama-sama diikuti Bapak Ibu. Oke. Mulai dulu saja ya Bapak Ibu. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. 'Cause we can see it. We are dreamers. We make it happen. Guess we believe it. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, Bapak Ibu masih semangat? Masih semangat? Bapak, tepuk semangat. Dan. Ding, ding, ding. Dong, dong, dong. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dong, dong, dong.
Iya. Oke, sabar ya Bu Ibu ya. Nah, tadi sesuai dengan yang disampaikan oleh moderator kita yang telah saya pelajari di pendidikan guru penggerak angkatan 11 Bapak Ibu. Jadi di sini saya berbagi mengenai pemahaman, yaitu yang pemahaman mengenai budaya positif. Nah, sebelum saya menyampaikan pemahaman yang saya dapatkan mengenai budaya positif yang selama ini saya pelajari melalui modul sertifikat 1.4, kita bahas dulu filosofi Ki Hajar Dewantara. Karena filosofi Ki Hajar Dewantara inilah awal modul yang telah saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Kenapa filosofi Ki Hajar Dewantara? Sekarang kita lihat pengertiannya Bapak Ibu. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, filosofi pendidikan adalah menuntun segala kodrat anak yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini bisa kita ambil kesimpulan Bapak Ibu semuanya bahwa kita sebagai seorang guru hanya bisa menuntut anak. Lain harap paham Bapak Ibu yang menuntut yang mana? Tidak paham ya Pak? Yang membimbing itu Pak anak. Nah ya, yang membimbing maksudnya. Jadi, oh iya, yang membimbing besi. Jadi di sini yang menuntut itu bukan artinya yang menuntut ya Bapak Ibu. Jadi kalau saya pribadi selama ini rasanya yang saya lakukan itu banyak yang menuntut dalam artian anak ini harus ini gitu. Seharusnya kalau yang setelah saya pelajari di modul 1.1 berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, kita sebagai seorang guru harus menuntun, membimbing, mengayomi. Jadi sesuai dengan hal itu di sini Bapak Ki Hajar Dewantara juga mempunyai 3 semboyan filosofis pendidikan. Pernah Bapak Ibu mendengar semboyan yang ada di flyer? Pernah Bu Ses? Oke, pernah. Yang pertama semboyan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara adalah Ingarsa Sungtulada. Apa itu Ingarsa Sungtulada? Ingarsa Sungtulada adalah di depan memberi teladan atau contoh. Jadi kira-kira artinya ini kita sebagai seorang pendidik berarti kita adalah sebagai contoh. Ya contoh Pak. Parido? Oke. Bisa bantu Parido? Yang contoh seperti apa di sana Parido? Bisa bantu bacakan Parido? Boleh Parido baca saja flyernya. Contoh bagi muridnya dan orang-orang sekitarnya. Oke. Ini menjadikan murid-murid kita disiplin dan berakhlak. Oke. Layaknya kita sebagai guru mencontohkan terlebih dahulu sesuai dengan akronim guru yang digugu lah ditiru. Oke, terima kasih. Dan pertama tuh Parido. Baik, terima kasih Bu Hebat. Nah, jadi di sini maksudnya Ingarsa Sungtulada itu kita sebagai seorang guru, sebagai pendidik, sebagai pemimpin bagi murid kita di kelas tentunya. Kita itu sebagai contoh dalam artian apa yang kita sampaikan itu harus kita lakukan dulu. Apalagi kita di sekolah dasar. Apa-apa yang kita sampaikan tidak akan terjadi apabila kita cuma modal suara saja. Seharusnya kita laksanakan terlebih dahulu. Oke Pak Ibu? Banyak mandu. Oke, kita lanjut. Yang kedua, yang kedua yaitu Imadya Mangunkarsa. Artinya semboyan ini sebagai seorang guru, pendidik atau pemimpin yang mampu memberikan semangat di tengah-tengah murid. Dalam artian setelah kita memberikan contoh, kemudian kita beri semangat anak kita. Berikan semangat anak kita untuk melaksanakan itu. Apalagi sekarang kita di sekolah banyak hal-hal atau ekstrakurikuler yang telah kita lakukan bersama. Ada pramuka, ada apa lagi Pak Rio? Ada PBB, kemudian ada
Jumadi dan lain sebagainya. Nah, hal itu merupakan suatu motivasi yang harus kita berikan kepada anak, karena kalau motivasi kita kurang, maka anak akan kurang juga bersemangat gitu Pak Ibu. Oke, selanjutnya Tut Wuri Handayani. Ini juga sesuai dengan semboyan pendidikan kita, Tut Wuri Handayani, yang dalam artian Tut Wuri yang dapat diartikan sebagai mengikuti dari belakang, dan Handayaninya dapat diartikan memberi semangat. Jadi dapat disimpulkan, seseorang yang terus-menerus memberikan dorongan atau semangat bagi orang lain, maka nanti orang tersebut akan menemukan. Baik Bu, tadi kalau yang filosofi pendidikan mendunia dalam karang itu adalah pengantar dari modul yang akan saya sampaikan. Nah, yang modul 1.4 yaitu budaya positif inilah yang akan saya sampaikan pemahamannya kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya. Karena di sini kita akan bersama-sama nantinya membangun budaya positif di sekolah kita. Oke, bantu slide-nya Bu. Oke, lanjut Bu. Nah, pada saat kita mengenal atau mengingat mengenai budaya positif, pasti pemikiran kita tentang disiplin positif pasti ada ya Pak Ibu. Coba, kalau ada orang menyebut disiplin positif, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Halo Pak Ibu. Halo. Tepat waktu, oke, apa lagi? Apa lagi Pak Ibu? Tidak terlambat. Tidak terlambat. Dan melakukan itu siapa kalau itu kita pikirkan? Siapa yang seharusnya melakukannya? Apakah kita sendiri sebagai seorang pendidik? Ya. Ya, kalau dimulai dari kita kata Bu Pet. Oke, coba lanjut slide-nya Bu Pet. Nah, kalau kita bahas mengenai disiplin positif, pasti konsep yang terpikirkan oleh kita adalah sebagai berikut. Bagaimana cara membuat murid disiplin? Disiplin terpikir oleh kita. Kemudian, siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid? Atau kepala sekolah saja? Atau orang tua? Atau murid itu sendiri? Nah, dari konsep ini akan menemu nanti makna yang sebenarnya disiplin positif itu Bapak Ibu semuanya. Bantu slide-nya lagi Bu Pit. Lanjut Bu Pit. Nah, dari konsep yang telah kita lihat bersama tadi Pak Ibu, ini adalah pengertian disiplin yang berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin itu artinya belajar Bapak Ibu. Kalau sekarang, kalau kita lihat di budaya kita sehari-hari, makna disiplin itu berubah menjadi suatu kepatuhan. Kalau kita lihat sekarang, kalau yang kita alami misalnya, disiplin itu menjadi suatu kepatuhan. Kalau tidak patuh, berarti tidak disiplin. Padahal disiplin itu yang artian sebenarnya bukan suatu kepatuhan, melainkan nanti disiplin itu kita belajar lagi. Nah, jadi kalau kita lihat kecenderungan umumnya, disiplin itu menghubungkan kata disiplin itu dihubungkan dengan tidak nyamanan. Iya, nah kalau disuruh di barat kita disuruh patuh, apakah kita nyaman, Pak Ibu? Ya. Kurang nyaman kan? Berarti itu artinya kita diperintah. Seharusnya disiplin itu berasal dari diri kita sendiri. Nah, sekarang coba kita lihat bukit slide selanjutnya makna dari disiplin. Lanjut bukit. Lagi bukit, makasih. Oke, jadi di sini disiplin membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Kemudian disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya. Jadi di sini dasar kita melakukan disiplin itu adalah berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu tahu nilai-nilai kebajikan? Ya, sama
dengan nilai-nilai kebaikan. Ada kasih sayang, ada tanggung jawab, kemudian ada dihargai, ada menghormati. Itu semua ada nilai-nilai kebajikan. Oke, lanjut Pit. Nah, disiplin tadi berdasarkan apa yang kita lakukan. Disiplin itu mempunyai motivasi Bapak Ibu. Kita semua melakukan disiplin pasti ada dari motivasi. Motivasi itu ada dua. Yang pertama, motivasi yang berasal dari luar atau istilahnya eksternal. Tahu baca? Motivasi eksternal. Jadi motivasi eksternal ini Bapak Ibu ada dua contohnya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi bagaimana dengan kita semua? Apakah kita termotivasi gara-gara hukuman? Iya Pak? Tidak kan? Oke, jangan gara-gara hukuman Pak Ido. Ya, kalau dapat kita termotivasi karena diri kita sendiri, yaitu bagian yang ketiga. Kalau karena hukuman, karena hadiah, itu merupakan contoh motivasi dari luar. Ya Pak Ibu ya, motivasi dari luar atau eksternal. Sedangkan di sini kita diminta untuk menuntun anak, yaitu anak memiliki motivasi dari dalam dirinya sendiri. Apa itu yang menjadi harapan kita bersama? Jadi anak bisa berpikir begini Bapak Ibu, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila melakukan itu. Jadi anak berpikir aset yang ada dalam dirinya gitu Bapak Ibu. Jadi itu merupakan motivasi yang ada di dirinya atau motivasi internal. Oke, lanjut Bu Pit. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu. Kesimpulannya Bapak Ibu, sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Apa yang ketiga tadi Bu? Internal. Motivasi? Ya, motivasi internal atau yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Nah, di sini apabila anak-anak kita sudah menanamkan motivasi internal, insya Allah nanti anak-anak kita itu akan menghargai diri sendiri dan menghargai nilai-nilai yang telah dipercayainya. Oke. Nah, sekarang kita masuk mengenai budaya positif. Oke, budaya positif itu ada yang berasal dari lingkungan yang positif. Seperti apa Bapak Ibu lingkungan yang positif? Apakah lingkungan yang suka yang pedendang gitu? Tidak ya Pak. Kalau lingkungan positif, lingkungan yang saling menghargai, ya benar, yang saling menghargai. Nah, kemudian dari lingkungan yang positif itu kita akan membentuk keyakinan kelas. Bapak Ibu ada yang membentuk keyakinan kelas? Ada, oke. Kemudian dari keyakinan kelas, berarti keyakinan kelas ini siapa yang membuat keyakinan Bapak Ibu? Apakah kita sebagai seorang guru saja? Tidak. Nah, jadi keyakinan kelas itu dibentuk bersama-sama dengan murid. Oke, warga kelas kata ya. Kemudian dari keyakinan kelas, maka nanti timbullah kesepakatan kelas. Dari keyakinan itu muncul nanti kesepakatan yang akan kita jalankan bersama-sama dengan murid. Nah, di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Ada dua tampilan yang di depan itu. Kesepakatan ya. Kesepakatan kelas ada dua. Sekarang pertanyaannya, menurut Bapak Ibu semuanya, yang mana merupakan keyakinan kelas? Ayo Bapak Ibu, siapa yang bisa bantu jawab? Yang mana dari keduanya itu yang keyakinan kelas gitu bahasanya? Yang mana Besi? Yang ada apa Besi? Yang nomor satu. Yang nomor satu ini keyakinan apa? Kesepakatan.
Ya, jadi menurut Bapak Ibu semuanya yang mana keyakinan? Masalah semana. Coba kita lihat dari bahasanya. Kalau yang di sini judulnya TK Dharma Wanita Persatuan Satu. Kalau TK Dharma berarti sudah menyangkut sekolah. Sudah nama sekolah berarti ini adalah kesepakatan yang dibuat di sekolah. Sedangkan pertanyaannya keyakinan kelas, kesepakatan menuju kesepakatan kelas, otomatis yang di sebelah. Oke, di sebelah kiri. Berarti betul ya Bapak Ibu semua, beri aplaus untuk kita semua ya dulu. Kita oke. Nah, kita lihat dari kesepakatan yang di sana. Nah, jadi itu adalah bahasa yang digunakan dalam kesepakatan kelas. Apakah Bapak Ibu ada membuat seperti ini di kelasnya? Atau membelinya di Shopee? Oh enggak, oke, alhamdulillah. Karena di Shopee juga ada kitanya yang dijual ya. Oke, jadi Shopee. Di sana ada peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tadi kan kita sudah bahas mengenai nilai kebajikan. Nah ya benar, nilai kebajikan. Nah, menurut Bapak Ibu semuanya, nilai kebajikan apa yang kita tuju apabila kita kembalikan buku ke tempatnya? Oke Pak, lanjut. Nilai kebajikan, kalau kita minta tolong nak bukunya dikembalikan ke tempat semula, itu apa itu rasa tanggung. Nah, rasa tanggung jawab. Lanjut Putih. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Iya, yang Bu Ena menghargai. Lanjut, hadir sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Disiplin, tepat. Oke, coba lihat. Komitmen. Berarti tujuan kita ke komitmen waktu. Apa tujuan kita pergi sekolah? Ya, tepat waktu. Oke, lanjut. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan Bapak Ibu ya, keselamatan. Kalau dilarang menggunakan narkoba, ya keselamatan, kesehatan tujuannya. Oke, bergantian atau menunggu giliran. Antrian. Oh ya, kesabaran. Ya, oke, gunakan masker. Kesehatan. Oke, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Oke, keamanan. Baik, keren. Nah, kita lanjut. Nah, di sini mengenai yang disiplin tadi juga berhubungan dengan namanya hukuman dan konsekuensi. Ada apa Ibu pernah dengar hukuman dan konsekuensi? Ada melakukannya? Ayo, jujur. Ada melakukannya? Tidak? Oh, alhamdulillah, berarti tidak ada melakukannya. Nah, oke, sekarang kita lihat apa perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Yang pertama kita lihat hukuman Pak Ibu. Kalau hukuman itu kita di sini membuat sesuatu yang menyakitkan yang seharusnya tidak terjadi. Jadi di sini hukuman itu bisa kita ubah jadi konsekuensi, yang mana konsekuensi itu sesuatu harus terjadi tetapi tidak menyakitkan bagi anak kita nantinya gitu. Kemudian yang kedua, kalau hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun hatinya. Ya Pak Ibu, pernah merasakannya waktu sekolah dulu? Pernah? Oh pernah banget ya. Oke, semoga nanti di anak-anak kita tidak sampai terjadi ya Pak. Oke, kemudian kalau di konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka yang pendek. Sedangkan pada hukuman rasa sakit hatinya, rasa dia membuat tidak enak hati kepada kita itu bisa seumur hidupnya Bapak Ibu. Kalau kita memberi hukuman yang rasanya itu membekas gitu, sampai-sampai nanti kita di jalan tidak disapanya oleh dia. Nah itu kalau kita beri hukuman. Kemudian kalau hukuman itu kalau seandainya bisa kita manage menjadi konsekuensi, anak itu rasa nyamannya pasti ada,
Tetapi jangka waktunya insya Allah pendek gitu, karena tidak menyakiti hati dan fisiknya terlalu berlebihan. Ya, kemudian hukuman juga membuat anak membenci kedisiplinan. Sedangkan konsekuensi anak akan lebih menghargai kedisiplinan itu. Kemudian hukuman membuat anak terpaksa, Bapak Ibu. Apalagi kalau misalnya tidak kita lakukan, nah itu kalau anak tidur lambe, jadi itu merupakan suatu hukuman karena mereka melakukannya terpaksa gitu. Sedangkan konsekuensi ini ada stimulus tanggapan. Jadi di sini kita bisa meminta anak atau meminta respon kepada anak mengenai hal yang akan dia kerjakan. Nah itu yang konsekuensi bedanya, Pak Ibu. Kemudian hukuman juga mendorong anak menyakiti diri sendiri, yang mana nanti kalau anak kita itu merasa terpaksa melakukannya, nah ini menjadi bumerang untuk diri dia dan diri kita, Pak Ibu. Karena kalau terjadi terus menerus akan membuat mereka dendam terhadap kita, jangan sampai itu terjadi, Pak Ibu. Kemudian konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, karena konsekuensi ini nanti akan membuat anak menghargai disiplin gitu. Jadi mereka akan menyesuaikan diri dengan disiplin yang kita buat. Selanjutnya, hukuman itu membuat konsep diri menjadi buruk. Mereka juga dicap tema-temanya oleh orang yang suka mendapat hukuman. Sedangkan konsekuensi mereka itu membuat konsep diri menjadi baik. Nah, kemudian pada hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Jadinya anak menjadikan dia itu dia menyembunyikan kesalahannya, atau bisa lempar batu sembunyi tangan, bisa dilemparkan kepada teman-temannya gitu. Selanjutnya, kalau hukuman membuat anak merasa marah, bersalah, kemudian merasa dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Kemudian kalau pada konsekuensi anak itu kehilangan haknya kehilangan haknya itu cuma kemudian dia tidak nyaman, diasingkan cuma sementara gitu. Jadi konsekuensi ini waktunya yang kita gunakan itu kepada anak waktu pendek, beda dengan hukuman. Jadi kalau dapat hukuman ini tidak kita lakukan di sekolah kita gitu ya, Pak Ibu ya. Oke, lanjut next Bupit. Nah di sini ada tindakan gurunya, Pak Ibu. Oke, ada satu tindakan guru yang dilakukan. Kalau menurut Bapak Ibu semuanya, apakah tindakan tersebut hukuman atau konsekuensi? Kalau hukuman tadi apa? Menyakiti, ya, menyakiti anak. Kalau konsekuensi membawa anak, ibaratnya mendampakkan anak ke hal yang positif, disiplin diri, memberikan tanggapan kepada anak gitu. Coba kita perhatikan bersama-sama. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi gitu. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi? Ya hukuman mana salah? Berarti kalau selebihnya konsekuensi. Coba kita lihat bersama lagi. Mencatat 100 kali, Bapak Ibu, karena terlambat mencatat 100 kali. Saya tidak akan melakukan, saya tidak akan terlambat. Merasa tersiksa tidak anak gitu? Iya kan? 100 kali gitu, Pak Ibu. Berarti kalau seperti ini, kalau tersiksa anak, kalau tidak menjadi pembelajaran bagi anak, itu merupakan hukuman. Lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Yang ini juga hukuman. Nanti belum hanya masuk, dia sudah ngos-ngosan masuk kelas kita. Oke. Ini setelah jawabannya mana tampil Bukit ya. Oke, kita jawab bersama saja ya Pak Ibu. Lanjut, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Iya Pak? Ridho banget. Oke. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya.
Bagus Bupit. Itu konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena tadi dia mencoret-coret tugas temannya. Otomatis dia harus mengganti. Kalau mengganti yang dicoret kan tidak, ibaratnya tidak menyakiti dirinya. Oke Bu. Jadi itu merupakan konsekuensi. Lanjut Bupit. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Itu juga merupakan konsekuensi karena yang walaupun tidak sengaja dia buat atau dia lakukan, berarti dia harus membersihkannya itu kan. Kalau membersihkan tidak susah, tidak menyakiti, tidak capek gitu kan. Suatu pembelajaran juga bagi dia. Oke, selanjutnya meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Masih tegang sekali Bapak Ibu gurunya ya. Oke, itu hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman? Iya Pak, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket. Kita lihat dulu. Di pelajaran apakah dia terlambat? Di pelajaran PJOK. Kalau di pelajaran PJOK itu bukan masuk hukuman ya Pak Ridho, tapi jangan 10 kali ya, 2 kali aja. Oke, jadi masuk ke konsekuensi kecuali pelajaran agama. Kalau pelajaran agama disuruh lari lapangan basket 2, itu baru hukuman. Jadi disesuaikan dengan pembelajarannya ya Pak Ibu. Oke, terima kasih. Lanjut Bu Fit. Oke, sekarang dari semua disiplin positif yang kita lakukan, yang sudah saya paparkan tadi Pak Ibu, di sini berdasarkan teorinya, manusia itu memiliki kebutuhan dasar Pak Ibu. Dia ada kebutuhan apa Pak Ibu? Apa? Makan? Oh iya, makan. Makan juga termasuk kebutuhan dasar. Bantu saya Bu Fit. Next, Bupit. Bukan, next. Snacknya nanti ya, Oke, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap kita, Pak Ibu, memiliki kebutuhan. Ya, Pak Ibu. Jadi setiap kita, walaupun itu anak didik kita, anak kita di rumah, dan kita sendiri, memiliki kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan hidup. Yang mana kebutuhan hidup ini seperti kebutuhan pakaian, ya Pak, ya Pak Api, kebutuhan apa lagi? Kebutuhan makanan, kebutuhan rumah. Oke, itu masuk kebutuhan hidup. Kemudian dari semua itu masuk yang namanya lagi kebutuhan untuk diterima, kebutuhan kesenangan, kemudian kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, itu semua kebutuhan yang seharusnya kita hargai gitu pada anak. Kadang-kadang kita tidak tahu anak-anak nangis pas pada saat datang ke sekolah. Ternyata dia belum makan Pak Ibu. Berarti kalau dia belum makan, kebutuhan apa yang tidak terpenuhi Pak Ibu? Bagus Bupit. Heran Bupit ya. Kebutuhan hidup. Gimana anaknya mau fokus belajar kalau makan saja tidak? Jadi kebutuhan hidupnya harus terpenuhi. Kemudian bisa jadi di rumahnya anak kita itu kurang diperhatikan oleh orang tuanya gitu. Jadi di sekolah dia kelakuannya dibuat-buat atau mencari perhatian terhadap kita. Nah, berarti di sana kebutuhan akan kasih sayang ya, kebutuhan akan kasih sayang itu tuh tidak terpenuhi di rumah. Nah, itu jadinya anak kita itu. Nah, kemudian anak kita itu mau mendapatkan perhatian dari kita. Nah, disinilah peran kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, atau sebagai orang tua di sekolah yang seharusnya dapat memenuhi hal tersebut. Gitu. Next, Bupit. Nah, coba perhatikan Pak Ibu, di sini ada anak yang menangis di pojokan. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Coba kita lihat. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang bernyanyi. Coba ini kebutuhan apa yang diinginkan oleh anak itu? Kebutuhan. Coba pencet Bukit.
Kebutuhan penguasaan. Maksudnya gini Pak Ibu, anak itu kan merasa dia itu kan bisa bernyanyi gitu. Kalau seperti kita aja kita merasa bisa bernyanyi. Tapi pada saat kita bersenandung kecil gitu kan, ada yang merasa kalau kamu jelek jadi suaranya gitu kan. Jadi kita merasa gitu apa yang kita punya gitu tidak dihargai gitu oleh orang lain. Nah di sini penguasaannya merasa belum terpenuhi gitu. Oke, lanjut. Nanti Bupit baca aja Bupit. Lanjut. Oke. Kemudian ada lagi, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah ini salah satu contoh anak yang suka perhatian, suka mencari perhatian sama kita. Ya nak, ada rambutnya yang baru, ada jilbab yang baru. Oke, karena mereka itu kadang-kadang berulah sama kita. Padahal dia mau menunjukkan sesuatu yang baru itu. Nah, berarti anak ini kebutuhan kasih sayangnya belum terpenuhi gitu sama kita, Pak Ibu. Kita harus memahami itu. Kemudian aku bosan. Masa belajarnya cuma itu aja, dengerin ibu guru saja. Berarti anak ini mau keluar gitu, sesuai dengan kata Bu Kirsten kita tadi. Anak kita jangan di dalam kelas saja gitu, bawa keluar. Nah, berarti anak ini butuh kebebasan. Dalam kebebasan dalam artian bukan bebas-bebas berkeliaran di luar ya Bapak Ibu ya, tetapi kebebasan ekspresi, kebebasan mendapatkan sesuatu yang nyaman, yang baru gitu. Nah, yang terakhir, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Nah, jadi di sini penguasaannya dia merasa, nah gambar di walaupun gambarnya itu tidak rapi gitu ya, dia rapi, walaupun gambarnya tidak rapi, nah tetapi dia juga mau diakui gitu. Jadi penguasaannya orang menguasainya gitu, penguasaan pada dirinya gitu. Oke, masih mana lagi ya? Masih Pak Ibu 50. Oke, tambah lagi 60 lah. Oke, lanjut Bukit. 60-82 ya. Semangat. Oke, lanjut lagi Bukit. Dah. Oke, mau speaking kita dulu. Tepuk semangat, 6 tuh, oke. Nah, sekarang dari semua yang sudah kita pelajari tadi Bapak Ibu secara bersama-sama, disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, semua itu kita lalui atau kita lakukan bisa dengan 5 posisi kontrol. Nah, jadi apabila kita menemukan anak yang melakukan sesuatu yang salah menurut pandangan kita, atau bisa kita katakan anak itu bermasalah gitu, padahal itu jangan kita sebut sebagai suatu masalah gitu Pak Ibu. Jadi kalau saya pelajari di angkatan guru penggerak sekarang, jangan dikatakan itu sebagai suatu permasalahan, tapi dikatakan sebagai suatu tantangan yang harus diselesaikan gitu. Nah di sini berdasarkan hal tersebut ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau dan manajer. Next Bukit. Nah, coba kita lihat Pak Ibu satu-satu. Yang pertama sebagai penghukum. Kalau seorang guru posisi kontrolnya sebagai penghukum, maka kata-kata yang dikeluarkan kepada anak itu menghardik, ya, menunjuk-nunjuk, kemudian menyakiti anak, menyindir. Guru itu berkata begini, kalau kamu tidak melakukannya, saya tidak akan susah gitu. Itu bahasa guru yang menghukum. Kenapa sih kamu seperti ini terus? Nah, gitu. Itu merupakan sesuatu hal yang dikatakan menghardik, menyakiti anak. Nah, boleh ya, saya juga pernah merasakannya. Makanya saya sekarang belajar, Besi. Nah, jadi sama-sama belajar kita supaya posisi penghukum ini tidak ada lagi di sekolah kita. Ya, Pak Ibu? Oke. Kemudian hasil yang didapatkan dengan posisi menghukum, anak itu akan menjadi pemberontak, kemudian akan menjadi pendendam dan akan menyalahkan orang lain karena anak tidak akan mau disalahkan. Kemudian
anak juga akan berkata tidak akan peduli gitu. Jadi kalau kita melakukan posisi penghukum ini, maka situasinya akan berulang-ulang terjadi Pak Ibu, akan juga melakukan yang itu lagi, hal itu lagi. Jadi itu kalau kita ambil yang posisi kontrol penghukum. Oke, selanjutnya next bukit. Nah, yang selanjutnya posisi yang membuat orang merasa bersalah. Yang merasa bersalah gimana Pak Ibu? Kita sukanya yaitu membuat mencelakai anak gitu, menunjukkan kekecewaan kepada anak. Dan guru itu berkata begini, ibu sangat kecewa denganmu. Berapa kali ibu memberitahumu, tapi kamu terus seperti itu. Kamu bagaimana sih gitu. Jadi dari kata-kata itu hasilnya nanti anak akan menyangkal, kemudian anak akan menyembunyikan kebohongannya. Dan di sini anak akan merasa bersalah dan kata-kata yang dikeluarkan anak pasti maafkan saya bu, maafkan saya bu. Jadi tidak akan sadar dia dengan yang dilakukan dan tidak akan menemukan solusi kita dengan hal yang telah terjadi kepada anak. Kemudian dampaknya apa Pak Ibu? Kalau kita pakai posisi kontrol pembuat merasa bersalah, maka yang akan terjadi anak kita akan rendah diri, tidak akan percaya diri, dan tidak akan merasa dihargai. Oke, lanjut bukit next. Nah, selanjutnya posisi kontrol sebagai teman. Nah, apa pernah Pak Ibu lakukan sebagai teman dengan anak? Pasti pernah anak. Oke, kadang. Oke. Jadi di sini kalau kita memposisikan diri sebagai teman dengan anak didik kita, maka guru itu akan membuat alasan. Jadi kita membuat alasan jadinya ya nak. Kemudian guru itu berkata, ini kita seperti mengiba-iba kepada anak gitu. Ayolah anak, bantu bapak gitu. Jangan seperti ini kamu gitu. Jadi hasilnya nanti anak itu pasti kita gantungan kepada kita. Ujung-ujungnya anak tidak akan menghargai kita. Nah, kemudian murid itu juga berpikir, oh ibu ini berarti dia mau jadi teman saya gitu. Jadi bisa sakit hati dia gitu. Kalau itu yang kita lakukan. Jadi dampaknya pada anak tidak akan mandiri. Ya, kemudian anak tidak bisa memutuskan sesuatu karena mereka akan bergantung kepada kita terus. Oke, next bukit. Yang keempat yaitu pemantau. Nah, posisi pemantau ini Pak Ibu, guru berbuat mengandalkan perhitungan, ada catatannya, kemudian ada datanya sebagai bukti, ya sebagai bukti perilaku. Kemudian ibu itu berkata, nah pada posisi pemantau ini sudah masuk ke kita ibaratnya menanyakan mengenai hal yang dilakukan oleh anak tersebut. Nah, sebenarnya posisi pemantau ini juga bagus kita gunakan. Nah, karena di sini anak sudah kita tanyakan mengenai peraturan atau keyakinan yang telah kita sepakati bersama. Kemudian nanti hasilnya bisa kita menyesuaikan bila. Jadi kalau pemantau ini kita terus mengawasi gitu. Kita awasi terus anak kita. Kemudian dampaknya akan menitik beratkan pada diri anak itu sendiri. Kemudian posisi pemantau ini juga berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Nah, jadi kalau pemantau biasanya kalau kita sebagai pemantau kita lakukan itu dengan iming-imingan hadiah atau dengan hukuman gitu. Nah, next bukit. Nah, Bapak Ibu, dan pada posisi yang terakhir adalah posisi manajer. Pernah Bapak Ibu mendengar kata manajer? Pernah Besi? Di mana Besi pernah dengar Besi? Oh, di kantor-kantor ya, oke. Di kantor-kantor ya. Kalau di kantor-kantor itu manajernya orang yang paling tertinggi pangkatnya Bapak Ibu. Nah, kalau di sini kita di sekolah juga bisa kita posisikan diri kita sebagai manajer. Nah, jadi posisi yang paling baik dari kelima posisi itu adalah posisi manajer. Yang mana dari posisi manajer ini kita akan berbuat atau kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada anak, yang mana pertanyaan tersebut tidak akan membuat anak merasa bersalah
pertanyaannya ini, apakah kamu bersedia begitu memperbaikinya? Jadi kita menanyakan kepada anak apa hal yang diyakini anak gitu. Kemudian hasilnya apa? Kalau seandainya manajer ini posisinya bisa tercapai, insya Allah anak kita akan terkuat watak dan karakternya. Kemudian murid kita atau anak didik kita juga akan berkata begini, bagaimana caranya Bu saya melakukannya, bagaimana saya memperbaikinya Bu gitu. Jadi kita tanyakan kepada diri anak kita lagi. Jadi dia ibaratkan dia yang menemukan solusi dari apa yang telah dilakukannya gitu. Kemudian nampaknya pada anak akan lebih mandiri, anak akan lebih bisa mengevaluasi diri dia sendiri untuk hal yang lebih baik ke depannya. Next movie. Nah, dari kelima posisi kontrol tadi Pak Ibu, semuanya itu berhubungan dengan cara penanaman disiplin positif melalui segitiga restitusi namanya. Pernah Pak Ibu dengar segitiga restitusi? Halo. Oke, kemarin saya ya. Oke. Oh, terdengar kemarin lagunya ya. Oke. Jadi di sini arti restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Jadi di sini pada segitiga restitusi namanya segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi ada 3 bagian. Oke, next Bupit, kita lihat langsung yang ke segitiga restitusinya Bupit. Nah ini Bapak Ibu, ini namanya segitiga restitusi yang mana? Pada segitiga restitusi ini adalah bagian tahapannya. Yang pertama menstabilkan identitas. Jadi kesalahan anak kita itu kita buat dia bukan kita jadikan sebuah masalah gitu bagi dia. Jadi kita stabilkan dulu kesalahan itu, kita buat menjadi nanti bisa jadi hal yang positif gitu. Jadi anak jadinya tidak percaya diri itu bisa menjadi percaya diri. Jadi kita stabilkan dulu. Kenapa kamu melakukan itu nak? Gitu kita tanya. Kenapa kamu melakukan itu? Gitu. Jadi itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah tadi kita tanyakan kepada anak, kenapa itu bisa terjadi nak? Gitu. Nah, jadi mereka akan menemukan sendiri jawabannya dari hal yang mereka lakukan. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini adalah yang nilai-nilai kebajikan yang kita pelajari sebelumnya tadi Bapak Ibu. Jadi hal yang telah kita sepakati, hal apa yang menjadi dasar begitu, hal apa yang bisa kalau anak kita melakukan hal tersebut. Nah, pada segitiga restitusi nanti, insya Allah kalau kita bisa melaksanakannya, permasalahan anak kita akan bisa kita temukan solusinya. Next Bukit. Oke, indahnya aja Bukit. Sudah dijelaskan tadi. Lanjut. Yuk barang Persina. Ini adalah bagian terakhir dari bukan bagian terakhir Pak Ibu. Tadi kan saya ada menjelaskan, sabar ya Pak Ibu ya. Ada menjelaskan tadi mengenai segitiga restitusi. Nah, kemarin pada tugas saya yang demonstrasi kontekstual, saya ada melakukan membuat segitiga restitusi. Jadi permasalahan yang saya temukan di kelas saya cari solusinya menggunakan segitiga restitusi. Oke, mohon izin sebentar Pak Ibu, saya perlihatkan. Izin Pak Ibu, silakan dilihat sebentar videonya yang penggunaan segitiga restitusi.
Nah, ini validasi tindakan yang salah. Jadi saya bersama murid mencari solusi gitu. Kenapa bisa terlambat? Katanya dia karena kecapean bu, banyak aktivitas bu, gitu. Kan kita kemarin banyak aktivitas Pak Ibu, ya kan? Jadi kecapean dan ada solusi bersama. Nah, menurut dia solusinya gimana sih supaya tidak ada waktu lagi? Nanti jalannya kita sudah dimakan. Nah, itu jalan yang diterima bisa dia nanti 100.000 sekalian. Ya, kemudian juga bisa minta tolong sama ini, bangunin sama Umi. Kemudian nanti kalau dia terlalu capek dari teman, bisa dia harus di nah, karena tadi itu merupakan sebuah jadi otomatis kalau tidak tercapai kesepakatan dengan kita kan ada tanggung jawab apa itu datang datang tepat waktu. Jadi karena kita ayo otomatis solusi kita cari bersama ini nanti kita bisa jalankan. Momennya kapan? Besok pagi. Besok pagi nanti biar sekarang sama. Kemudian lagi minta ini. Kemudian kalau capek dan istirahat. Oke, berarti di sini permasalahan dia sudah diselesaikan kan? Sudah menemukan solusinya kan? Oke, berarti tinggal nanti akan lakukannya mulai besok. Bisa ya? Semangat ya? Terus ya? Baik Pak Ibu, kira-kira seperti itulah yang segitiga restitusi. Jadi di sini permasalahan yang timbul atau tantangan yang timbul itu dan kita carikan solusi bersama-sama. Dengan berakhirnya tadi yang contoh pelaksanaan segitiga restitusi yang telah saya lakukan, di sini yuk kita berefleksi sedikit, gitu ya. Nah sekarang ada 2 pertanyaan refleksi. Dan siapa yang bisa menjawab Ibu? Ya, Bayu saja Bayu. Yang pertama, hal apa yang sudah saya ketahui hari ini? Coba Bayu, hal apa yang sudah Bayu ketahui sepanjang pemahaman yang saya sampaikan? Perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Oh ya, perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Ada lagi Bayu? Cara menyikapi anak. Oke, cara menyikapi anak. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Bu Ayu dong. Yang kedua, apa yang ingin saya singkatkan setelah mengetahui hal tersebut? Ada yang bisa membantu? Bupit bisa Bupit? Apa yang ingin Bupit tingkatkan gitu setelah melihat tentang disiplin positif tadi, paparan dari saya tadi gitu. Apa yang mau ditingkatkan Bupit? Oke. Saya harus saya secara keseluruhan. Oke, berarti berarti di sini kita lihat dulu apa yang dibutuhkan oleh peserta didik sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran. Baik, ada lagi? Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin hanya itu penyampaian materi oleh saya sebagai penyampaian pemahaman sebagai untuk tugas di angkatan 11 ini. Saya kalau ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru semuanya, saya mohon dimaafkan. Bapak Ibu bersedia memaafkan saya? Bersedia Bapak Ibu? Baik, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk kedepannya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.